Shalom, gereja Tuhan. Tetap diberkati Tuhan. Saya yakin damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu Saudara selalu pengen excellent di dalam pelayanan saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pengen selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara selalu memberikan yang terhebat bagi Tuhan. Pagi ini saudara, kita mau belajar bersama-sama bagaimana memberikan pelayanan yang istimewa di hadapan Tuhan. Hanya dengan totalitas. Sekali lagi saya katakan hanya dengan totalitas. Maka pelayanan yang excellent dapat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Itulah nama anak-anak Harun. Imam-imam yang diurapi. Perhatikan ini saudara. Imam-imam yang diurapi. Ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang dahsyat. Yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Dahsyat saudara. Anak-anak Harun diberi kesempatan Tuhan untuk menjadi imam, ditabiskan. Dan bukan hanya sekedar ditabiskan, tapi memegang otoritas imam. Namun ada satu, kita lanjutkan saudara. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati. Saya ulangi. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Apa penyebabnya saudara? Ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Perhatikan ini, saya baca lagi. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Ini penyebabnya saudara. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi Nadab dan Abihu ini tidak memiliki anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, ayah Harun masih hidup, yang memegang jabatan imam besar, imam ialah Eliezer dan Itamar. Saudara, Nadab dan Abihu mati karena mempersembahkan api asing. Setelah mempersembahkan api asing, apa yang jadi? Ya mati. Setelah mati apa yang terjadi? Ya itu tadi. Eleazar dan Itamar menjadi imam pengganti mereka. Namun coba kita lihat sekarang. Kenapa Nadab dan Abihu ini mati? Penyebabnya satu Bapak Ibu Saudara. Penyebabnya satu. Karena Nadab dan Abihu tidak totalitas melayani Tuhan. Coba bayangkan kalau seandainya Nadab dan Abihu ini totalitas, saya yakin excellent di dalam pelayanannya. Maka Tuhan tetap menjaga. Tuhan tidak pernah menghukum Nadab dan Abihu. Apa itu api asing? Saudara, saya sedikit membaca literatur. Api asing sana bukan sekedar api yang dari luar dimasukkan, bukan. Tapi ada kecemaran
di dalam roh atau hidup seorang Nadab dan seorang Abihu ini. Kecemaran mengenai penyembahan ilah-ilah lain. Tidak totalitas kepada Tuhan. Kalau kita belajar, saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu kalau suku Lewi, keturunan Harun, ya Harun ini adalah bagian dari suku Lewi, ini ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Ketika melayani Tuhan di kemah suci, maka yang terjadi menjadi imam. Menjadi imam besar, dan imam besar ini adalah memiliki hak yang sangat istimewa, yang hanya bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Orang yang sangat istimewa, Bapak Ibu Saudara. Namun sayang, yang sudah dekat dengan Tuhan seperti itu saja bisa jatuh. Nadab dan Abihu bisa jatuh, saudara. Lewi ini sudah ditetapkan, iya. Tetapi tidak semua suku Lewi ternyata, ya kita lihat di sini, totalitas menyembah Tuhan. Kita lihat di sana, Nadab dan Abihu mati. Ya. Diberi kesempatan untuk melayani kemah suci. Namun sayang, benar-benar sayang, dia tidak totalitas. Saudara, kalau kita ini diberi kesempatan Tuhan untuk melayani, kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama melayani di gereja Tuhan, jangan setengah-setengah, saudara. Totalitas. Tuhan menginginkan totalitas, saudara. Tuhan menginginkan totalitas. Sehingga apa? Excellent pelayanan kita. Tuhan disenangkan. Tuhan sangat senangkan, saudara. Ketika Tuhan disenangkan, saya yakin Tuhan memelihara dan menjaga hidup kita. Totalitas. Butuh totalitas, saudara. Pelayanan yang totalitas di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu mati, digantikan oleh Eliasar, digantikan oleh Itamar. Kita lihat Eliasar lalu memiliki anak yang namanya Pinehas, menjadi imam juga. Saudara, pembelajaran buat kita. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Tuhan berfirman, ya, umat-umat Tuhan adalah imamat rajani. Imam yang melayani raja kita. Raja yang hebat, raja yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, adalah imam yang telah ditentukan Tuhan untuk melayani raja kita, raja yang hebat, raja yang luar biasa. Maukah saudara? Perenungan bagi kita. Hanya dibutuhkan totalitas, maka pelayanan yang istimewa, pelayanan yang excellent dapat terwujud. Nadab dan Abihu pembelajaran buat kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pelayanan yang totalitas itu melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Ketika Nadab dan Abihu ini melayani Tuhan, tidak melibatkan seluruh aspek hidupnya. Tubuhnya saja dia melayani. Tetapi roh hatinya tidak melayani. Hatinya ke ilah-ilah lain. Inilah api asing. Pikirannya melayang kemana-mana. Ketika mempersembahkan korban, Nadab dan Abihu tidak melayani dengan seluruh kehidupannya. Tangannya ya memberikan persembahan, kakinya ya melangkah, tapi hatinya jauh dari pelayanan Tuhan. Tidak totalitas, saudara. Tuhan menginginkan kehidupan kita melayani Tuhan dengan totalitas, bukan setengah-setengah. Kalau Bapak saudara melayani Tuhan di gereja Tuhan, layani dengan hati saudara,
layani dengan pikiran saudara yang sungguh-sungguh. Jangan hanya dengan layani dengan tangan saudara. Pikiran saudara hanya diserahkan pada Tuhan, bukan diserahkan pada keinginan kita. Buktinya apa? Ketika kita melayani kadang-kala masih ada pikiran-pikiran begini. Aku melayani Tuhan agar apa? Aku harus disanjung, agar aku mendapatkan untung. Saudara, jauh dari semua itu. Jauhkan dari semua itu. Melayani Tuhan dengan totalitas. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata, aspek kehidupan kita ini ada 3. Tubuh, roh, dan jiwa. Kalau di sana berbicara mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Roh berbicara mengenai hati, nurani kita. Kadang-kadang nurani kita ini terpaksa. Saya mengutuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara, melayani pada dalam gereja Tuhan hanya dibutuhkan satu, dari hatimu. Dari hatimu, karena Tuhan tahu, Tuhan ngerti hatimu. Serahkan pikiranmu hanya pada Tuhan. Serahkan pikiran kepada Tuhan. Ketika saudara datang dalam ibadah, saudara sudah mulai dengan hatimu. Tetapi ketika saudara datang di dalam gereja Tuhan, tanggalkan semua pikiran-pikiran yang ada di rumah. Mungkin hutangmu, mungkin masakan yang enak di rumah, mungkin kompor-kompor yang di rumah. Tanggalkan semua itu. Fokus pada Tuhan. Tuhan menginginkan itu, saudara. Ketika melakukan, tangan ini lakukan dengan sungguh-sungguh, dimulai dari hati kita. Jangan berat hati melakukan menggunakan tangan untuk melayani Tuhan. Inilah yang dikatakan totalitas, saudara. Totalitas dari hati kita. Hati kita tulus melayani Tuhan. Saudara, kadang-kala kita ngomong melayani, ya mau melayani, itu hanya di bibir, hanya di tubuh kita saja. Tapi hati kita sebenarnya jauh. Mulai saat ini, sekali saya katakan mulai saat ini, Bapak Ibu Saudara harus mulai dari hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pikiran harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya setelah itu, korbankan tubuh fisikmu. Mungkin capek, saudara. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang cukup kerja ekstra keras bagi tenaga medis. Saya adalah salah satu tenaga medis yang secara langsung juga menangani pandemi COVID-19 ini. Ketika kami harus mengerjakan itu bukan hanya pagi, bukan hanya siang, jam 2 selesai, bukan. Masih ada jam-jam sore sampai malam, bahkan sempat sampai jam 2 malam untuk menyelesaikan sistem administrasi di dalam sistem pelaporan pandemi ini. Kalau kita hanya menuruti keinginan tubuh kita katakan capek. Tapi saya mau katakan, roh Tuhan ketika kita mau, maka roh itu memberikan spirit dalam hati kita, memberikan pikiran yang positif dalam pikiran kita, maka tubuh kita pun menjadi kuat. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Masih harus ada pelayanan-pelayanan yang lain yang harus saya kerjakan. Namun saya bersyukur roh Tuhan memampukan saya untuk memberikan persembahan yang totalitas dari hidup saya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya masih tetap tegak berdiri berkat kemurahan Tuhan. Ketika spirit kita, ketika roh kita ini kita persembahkan bagi Tuhan dengan totalitas. Ketika itu terjadi, maka pikiran kita pun menjadi setel, satu suara untuk memuliakan Tuhan. Lalu
tubuh kita pun jadi strong, saudara. Yuk, lakukan pelayanan yang totalitas dengan mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita. Maka spirit yang ekstra yang dari Roh Kudus akan diturunkan pada kita. Kita dimampukan, kita diberikan kekuatan. Saudara, menjadi perenungan bagi kita. Semua harus dijaga dengan kekudusan kita. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Nadab dan Abihu mati. Kenapa mati? Setengah hati melayani Tuhan. Dia tidak totalitas. Fokusnya bukan hanya fokusnya pada Tuhan. Bukan hanya fokus satu titik, saudara. Tapi kita lihat Nadab dan Abihu, dikatakan di sana ada api asing yang ikut masuk dalam api Tuhan. Api asing berbicara mengenai roh, berbicara mengenai ilah lain yang artinya fokusnya bukan Allah YHWH, fokusnya pada juga Allah lain. Tuhan kita Tuhan cemburu, saudara. Ya. Tuhan kita ini Tuhan yang cemburu. Dia tidak suka diduakan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin yang sudah married, yang sudah menikah, ketika Bapak Ibu Saudara diduakan, rasa hatinya bagaimana? Saya yakin tidak suka diduakan. Seorang anak saja, saudara, ketika kakaknya dibelikan segala sesuatu, kadang-kala dalam hati kecil mereka juga katakan, loh yang dibelikan kok cuma itu saja, kakakku saja, aku tidak. Atau mungkin dibelikan adikku saja, aku kok tidak. Saudara kadang-kala masih berbicara semacam itu. Masih ada anak-anak yang semacam itu. Tetapi ini sudah berbicara lain, lebih dari itu. Ketika Tuhan diduakan dan umat Israel, terkhusus Nadab dan Abihu imam ini, ya, tidak fokus pada Tuhan ya Allah YHWH ini, maka yang terjadi adalah Tuhan menghukum mereka. Menjadi perenungan buat kita, saudara. Menjadi perenungan buat kita. Ketika kita melayani Tuhan dengan totalitas, maka kita pun fokusnya hanya Tuhan. Tuhan saja. Kadang-kala kita fokusnya hal-hal yang lain. Ketika melayani Tuhan, tidak fokusnya menyenangkan hati Tuhan, fokusnya menyenangkan manusia. Ketika melayani Tuhan, fokusnya bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan manusia. Kadang-kala pikiran kita semacam itu. Ubah pola pikir itu, saudara. Tuhan hanya menginginkan kita ini fokusnya pada Tuhan. Tuhan yang disenangkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Di dalam kitab Keluaran pasal yang 20 di sana jelas menjelaskan. Ya. Keluaran 20 ayat yang 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Tuhan tidak menginginkan ada Allah lain. Berbicara mengenai Allah lain ada berhala. Saudara, fokus pelayanan kita apa? Kalau fokus pelayanan kita ini hanya yang kelihatan, saudara, Tuhan tidak ingin itu. Tuhan yang ingin dinomorsatukan dalam pelayanan kita. Banyak di antara kita yang pusing dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Wah, ini kurang ini kurang ini. Tanya dulu dong sama bosnya. Bosnya itu Tuhan kita. Berdoa dulu. Ini menyenangkan hatimu atau tidak, Tuhan? Kalau menyenangkan hatimu, teruskan. Menyenangkan hati Tuhan, teruskan. Tapi bila tidak, hanya untuk menyenangkan kesenangan kita, lebih-lebih ya, kesenangan kedagingan kita, Tuhan sangat benci di situ. Tuhan tidak suka di situ, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan menginginkan hanya Dia yang disenangkan.
Kita diciptakan itu dengan satu maksud tujuan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan Tuhan itu dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan dari hidup kita. Memuliakan Tuhan dari hidup kita, menyenangkan Tuhan dari hidup kita. Maka ketika itu terjadi, saudara, saya yakin dan percaya ketika fokus kita ini pada Tuhan, maka tujuan kita hanya menyenangkan Tuhan, karena kita tuh diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan hati saya, pas senang atau tidak, saudara? Kadang-kadang pertanyaan terjadi dalam diri kita. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang menyenangkan hati Tuhan akan mendapatkan kesenangan berkali lipat dalam hidup saudara. Renungkan ini, saudara. Jangan fokusnya hanya untuk diri kita. Fokusnya kepada Tuhan. Kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokusnya kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Renungkan ini. Tuhan mau pelayanan kita yang totalitas, yang excellent. Excellent itu unggul. Unggul itu tidak ada yang menandingi. Pelayanan yang excellent itu adalah pelayanan yang terbaik, yang istimewa di hadapan Tuhan. Pelayanan yang istimewa, saudara. Pelayanan yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah pelayanan yang istimewa. Ya. Sehingga apa? Tuhan senang. Tuhan sangat senang dengan pelayanan kita. Orang yang melayani dengan excellent, dengan unggul, dengan istimewa, ya, adalah pelayanan yang tidak setengah-setengah, tapi pelayanan yang totalitas. Saudara, saya mau sampaikan satu hal. Excellent dapat terjadi bila hidup kita melayani dengan totalitas. Totalitas dikerjakan dengan memberikan seluruh aspek kehidupan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang totalitas harus terfokus kepada Tuhan saja. Biarlah renungan malam pagi ini menguatkan kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang totalitas melayani Tuhan, dan pelayanan kita menjadi pelayanan excellent di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terlebih GPA Surabaya, umat Tuhan di GPA Surabaya akan totalitas melayani Tuhan dengan excellent. Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan, dan gereja Tuhan semakin dipakai Tuhan dengan kemuliaannya. Terima kasih kepada Pastor Rizky yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada kesempatan saat ini, membagikan firman-Nya. Saya yakin kesempatan yang baik ini bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan saling memberkati. Salam dari Gereja Pengharapan Allah Purwodadi bagi jemaat Gereja Pengharapan Allah Surabaya. Semakin diberkati, semakin maju, semakin heran, dan Tuhan menyertai jemaat Gereja Pengharapan Allah Surabaya, dan kami percaya di bawah kepemimpinan Pastor Rizky, gereja semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses, salam sehat, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, dan selalu dalam kasih perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.